Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana ada aksi seorang transgender Isa Zega yang memakai hijab ketika menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Ya, ini puluhan orang yang tergabung dalam Himpunan Aktivis Pemuda Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Majelis Ulama Indonesia untuk segera ditindak tegas. Dengan membawa sejumlah spanduk, puluhan orang yang tergabung dalam Himpunan Aktivis Pemuda Indonesia menggelar unjuk rasa di depan kantor Majelis Ulama Indonesia, Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Selain sebagai bentuk kecaman terhadap aksi seorang transgender sekaligus selegram bernama Isa Zega yang menggunakan hijab saat menjalankan ibadah umroh. Mereka mendesak MUI segera mengambil tindakan tegas terkait dugaan penistaan agama Islam terhadap Isa Zega alias Sahrul. Bahwa Isa Zega ini kan nama aslinya Sahrul. Dia ini seorang laki-laki yang melakukan transgender, kemudian menggunakan hijab, memposting aktivitasnya pada saat umroh. Gitu loh. Makanya kami ingin MUI dia sigap lah, dia tegas untuk menyoroti problem masalah ini yang sempat viral. Mungkin dia bisa menyodorkan atau membuat regulasi bersama dengan kemitraan dalam hal ini Kementerian Agama dan lain sebagainya, ya kan, untuk yang namanya tidak kecolongan lagi gitu. Kalau dikategorikan ini penistaan agama, ya penistaan agama. Karena seorang laki-laki menggunakan hijab kemudian pergi pada umroh gitu. Sebelumnya anggota DPR RI fraksi PDIP, Mufti Anam, melalui laman sosial medianya menyoroti aksi seorang transgender Isa Zega yang membuat geger media sosial lantaran melakukan ibadah umroh dengan menggunakan hijab syari. Mufti menilai aksi Isa Zega tersebut merupakan bagian dari penistaan agama yang sudah diatur dalam KUHP nomor 156A dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Radiston Sanjaya, iNews melaporkan. Wah, ini sangat disayangkan kembali ya, karena terjadi lagi ya setelah kemarin juga beberapa waktu yang lalu ada di kalangan selebriti juga hal serupa terjadi. Karena sebenarnya juga ini meresahkan tentunya, mungkin apalagi untuk jemaah wanita. Karena kan bagaimanapun juga, ya bagaimanapun di dalam Islam. Secara lahiriah dia terlahir secara pria begitu. Ya, dan artinya ketika mereka sudah bersuci, berwudu demikian, ketika bersentuhan tetap akan membatalkan wudhunya. Itulah yang akhirnya meresahkan juga gitu. Dan ya mungkin sebaiknya dihindari hal serupa karena juga menyangkut untuk orang banyak beribadah juga. Begitu ya Arlista ya. Dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana viral di media sosial seorang penumpang komuter lain yang sedang hamil besar nyaris melahirkan di stasiun Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, petugas stasiun yang sigap ini langsung membawa ibu hamil ini ke puskesmas hingga akhirnya bersalin dengan bantuan bidan. Ada penumpang KRL melahirkan, kita bawa dulu. Bang, bawa dulu bang ke itu, puskesmas. OTW PKM Parung Panjang bawa bumil melahirkan. Inilah video amatir warga saat seorang penumpang KRL komuter lain yang sedang hamil besar dikawal petugas stasiun Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ibu ini awalnya menumpang kereta, namun ia merasa akan melahirkan hingga memilih turun di stasiun Parung Panjang. Petugas yang sigap lalu memanggil ambulans dan membawanya ke puskesmas. Ibu bernama Fani Oktaviani ini akhirnya melahirkan normal dengan bantuan bidan. Bayi laki-laki itu lahir dengan sehat, dengan berat 4 kg serta panjang 50 cm. Ikan kerang, Pak. Mau ke? Pulang ke rumah. Rumah di? Di Sunar Tadapan. Cigudeg. Berarti ibu habis main dari Tangerang? Ke suami. Oh, jemput suami kerja. Dari Tangerang. Terus ibu tadi pada saat mau ngelahirin di stasiunnya apa dia? Udah rasa-rasain? Rasanya jam 12 pas stasiun Duri mau ke Tanah Abang. Terus pas di Parung Panjang udah nggak kuat. Dengan kondisi panik ya, karena udah anak ke-6 juga. Jadi kita juga panik, udah ngeden-ngeden tuh.
Sebenarnya jantung bayinya tadi udah agak rendah, udah mulai dia stres kali ya. Pas kita belum sempat tensi, belum sempat periksa, kepala udah di depan, jadi kita langsung tolong. Gitu. Hingga saat ini, Fanny Oktaviani dan bayinya masih dalam perawatan di Puskesmas Parung Panjang, menunggu kondisinya stabil sebelum bisa kembali ke rumah bersama keluarga. Dari Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, Ainus melaporkan.